Ada seorang hacker yang berhasil melacak Catyap melalui IP addressnya, dan setelah dia lacak, ada kesamaan lokasi di mana ada seseorang yang hilang, dan ternyata itu ada di Hai semua, kembali lagi bersama gue di channel IfDZ. Oke, jadi pada video kali ini balik lagi ke konten Error. Dan pada video kali ini lagi rame-ramenya ya kan. Sebenarnya ini udah lama banget gitu viralnya, tapi sekarang dibahas lagi gitu cuy, tentang Catyap. Nah, jadi sini gue bakalan ngebahas tentang Catyap cuy, YouTuber mukbang yang bisa dibilang aneh atau menyimpan suatu hal misteri sendiri cuy. Dan dimana ada berita-berita katanya Catyap ini udah meninggal gitu. Gue nggak tahu karena ini adalah konspirasi gitu kan. Kita bakalan ngebahas hal konspirasi kayak gini cuy. Oke, jadi sini gue bakal ngebahas fakta-fakta tentang Catyap dan keanehan Catyap cuy. Jadi mungkin yang pertama gue bakalan dulu ngebahas tentang keanehan Catyap ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang pengen follow Instagram gue, silahkan follow di @alif__. Mari kita berteman di Instagram juga gitu kan. Ada yang bilang katanya Catyap ini adalah YouTuber yang disiksa atau YouTuber yang diculik cuy. Karena Catyap ini tidak pernah menunjukkan mukanya di videonya cuy, melainkan cuma mulutnya doang gitu. Dan ada juga berita katanya orang hilang dan setelah disamakan dengan mulutnya Catyap, itu tuh bener-bener kayak mirip gitu mulut seorang yang hilang ini dengan mulut Catyap. Nah, oke, jadi kita bakal langsung aja ngebahas gitu yang ada pertama cuy. Yang pertama, keanehan di video Catyap. Catyap ini ngupload video cuma sebulan sekali cuy. Dan dimana sekarang ini dia udah nggak pernah ngupload video di YouTube lagi. Udah sekitar 7 bulan yang lalu gue liat di channelnya tuh udah bener-bener kayak nggak ada video lagi gitu. Kemana kah Catyap? Apakah hilang? Ataukah dia berhenti di YouTube? Atau bahkan dia sudah meninggal? Coba komen di bawah, menurut pendapat kalian itu apa? Kedua itu adalah ada kode-kode yang diberikan Catyap di videonya, itu kalau kata para penontonnya cuy. Jadi Catyap ini kayak ngeberi signal gitu kan, kayak ngeberi sinyal-sinyal gitu kan, sinyal-sinyal kode gitu kan melalui videonya dia yang mukbang dan gak banyak bicara itu. Jadi kayak mulai dari gerakan tangan dia yang ada kayak gini, gue nggak ngerti itu maksudnya apa gitu kan. Terus juga ada kayak sinyal SOS gitu cuy, SOS. Nah, SOS ini adalah kayak sinyal-sinyal yang dimana ketika seseorang butuh bantuan gitu kalau di luar sana cuy. Nah, itu tuh dilihat dari cara dia menulis cuy, kayak dikasih kapital, terus kalau disambungin kayak SOS gitu kan, kapital gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi yang ketiga cuy. Yang ketiga ini ada bekas lebam atau ya bisa dibilang biru-biru gitu kan, kayak abis dipukul seseorang atau abis disiksa seseorang cuy. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, kayak gitu cuy. Apakah dia benar-benar disiksa atau bahkan dia dipukul sebelum bikin video, atau bahkan dia korban penculikan yang dipaksa untuk membuat video mukbang? Gue nggak tahu. Jadi buat kalian yang punya pendapat sendiri silahkan di komen, karena ini adalah konspirasi atau teori-teori konspirasi. Gue nggak tahu bener atau enggak. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena ya tidak ada yang tahu kebenarannya gitu sampai sekarang gitu. Nah, terus yang keempat sih, Catyap ini mengirimkan kode help di setiap kata yang dia ini ya, di setiap tulisan atau teks yang dia tampilkan di video dia. Dan dimana tuh awal video awalnya tuh kan ada huruf kapital gitu. Nih kayak gini contohnya cuy. Nih, ini yang pertama nih, ini kalimat yang pertama nih. Terus ini kalimat yang kedua nih. Ini kalimat yang ketiga. Dan ini kalimat yang keempat. Kalau kita lihat ya, dari kalimat yang pertama tadi dan kita ambil kapital paling depannya, itu bertuliskan help cuy, tolong, artinya tolong. Gue nggak tahu ya, beneran dia minta tolong atau hanya kebetulan. Tapi kalau misalkan ini bener-bener dia minta tolong, menurut gue dia pinter juga sih buat nyari kode-kode gitu. Karena ya bisa aja gitu kan cari kode-kode yang nggak terlihat tapi ada intinya gitu. Yang kelima, ada berita orang hilang yang diduga mirip Catyap dari raut bibirnya cuy. Jadi ini adalah orang yang hilang ya, namanya itu cuy. Dan kalau kalian perhatiin gitu kan sama video-videonya Catyap yang cuma mulutnya doang, itu ada kayak kemiripan gitu cuy. Kalau menurut gue sih gitu, yang gue rasakan sih gitu. Tapi gimana pendapat kalian, coba aja komen di kolom komentar. Nah, oke, jadi ya mungkin itu konspirasinya. Dan sekarang gue bakal ngebahas fakta tentang Catyap gitu. Yang pertama, Catyap ini suka ngebalas komentar-komentar dari orang yang bertanya di kolom komentar videonya cuy. Gue ngeliat banyak banget YouTuber negeri yang nanya gitu kan, dan dimana Catyap itu ngejawab pertanyaan dari si fansnya ini gitu. Nah, yang kedua, si Catyap ini merupakan pemecah rekor dunia dalam memakan ikan salmon cuy. Karena dia makan banyak ya kan, yang katanya lebih dari 5 kilo atau 5 kilo gitu. Itu katanya rekor dunia cuy. Nah, jadi ya itu unik juga sih. Oke, kita lanjut lagi cuy. Karena si Catyap ini suka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fansnya di kolom komentar,
maka kita dapat informasi tambahan tentang fakta Ketchup gitu. Jadi gue nggak bisa nampilin screenshotannya, cuma di sini gue udah ngambil informasi dari luar negeri cuy, youtuber luar negeri, dan di sini gue simpulkan gitu kan. Dan ada fansnya dia yang bertanya gitu kan, bagaimana cara dia bernafas gitu kan, sedangkan makanan yang dia makan itu tuh banyak banget gitu kan. Dia makan banyak, terus juga nafasnya gimana, kan dia pakai topeng gitu. Kemudian Ketchup ngejawab cuy, katanya Ketchup ini bernapas dengan mulutnya gitu, dengan bantuan mulutnya, alias nafas tuh paling banyak tuh di mulut, kata si Ketchup ini cuy. Oke, kita next lagi. Kenapa Ketchup tidak mau menunjukkan hidungnya? Itu pertanyaan dari netizen luar negeri gitu. Kemudian Ketchup ngejawab kayak, hidung saya bermasalah atau cacat katanya, atau kayak mungkin bisa dibilang kurang bagus gitu mungkin. Maka dari itu Ketchup membuat video dengan menggunakan topeng agar tidak dibully gitu, agar tidak mendapat tambahan bulian gitu cuy. Nah jadi ya mungkin itu masih masuk akal sih buat menutupi ya hidungnya tuh, menurut gue masih masuk akal. Dan di samping sisi juga itu menutup identitasnya dia yang sebenarnya gitu, kalau menurut gue sih gitu. Dan selanjutnya ada dari fansnya dia yang bertanya, kapan sih Ketchup membuka maskernya gitu kan. Oke, kemudian Ketchup menjawab, ini fakta juga, katanya si Ketchup ini mau ngebuka masker di video terakhirnya. Oke, kalian tahu video terakhirnya. Dan sampai sekarang Ketchup ngehilang, gue nggak tahu kemana. Video akhirnya juga nggak ada. Itu 7 bulan yang lalu, masih video mukbang. Gue nggak tahu apakah Ketchup benar-benar kayak menghilang, meninggal atau semacamnya ya. Gak tahu men, gue nggak tahu. Tapi ya cukup memberikan kesan bingung sih bagi gue gitu. Sampai sekarang ya Ketchup belum ngasih tahu dirinya cuy. Tapi nanti di akhir video gue bakal ngasih tahu, katanya ada orang yang diduga beneran mirip Ketchup dan diduga itu Ketchup gitu. Jadi kita bakal ngeliatin bareng-bareng nanti di akhir video. Nah jadi buat kalian nih harus tonton video ini sampai habis, karena ini kayak enak banget buat kita bahas, buat kita ketahui gitu. Oke, yang selanjutnya, Ketchup ini mukbang 2-3 kali dalam seminggu cuy. Tapi kenapa yang diupload cuma sebulan sekali gitu, gue nggak ngerti gitu. Tapi di sini Ketchup bilangnya 2-3 kali dalam seminggu. Itu gue ngebaca komentar dari orang luar negeri yang bertanya di videonya dia gitu. Kemudian ya Ketchup ngejawabnya kayak tadi gitu, 2-3 kali dalam seminggu cuy. Itu banyak juga ya kan, kalau misalkan dihitung-hitung nih, seminggu 2-3 kali gitu ya, anggap aja 2 gitu kan. Terus sebulan itu ada 4 minggu, berarti 2 dikali 4 minggu ya ada 8 dong, ada 8. Dan yang dia masukkan ke YouTube cuma sebulan sekali gitu. Itu ya agak aneh juga sih bagi gua. Oke, kita next lagi. Oke, kalau misalkan dilihat-lihat dari deskripsi dia yang pertama gitu kan, itu dia menggunakan kayak bahasa Prancis cuy, atau bahasa French gitu. Dan yang kedua, ada seseorang netizen yang bertanya kepada Ketchup, dia dari mana gitu kan, asal mana gitu kan, tinggal di mana gitu. Dan Ketchup menjawabnya Belgium cuy. Ya gue nggak tahu apakah Ketchup ini beneran di Prancis atau di Belgium. Tapi ada seorang hacker lagi nih, ada seorang hacker gitu kan, yang bilang atau menemukan lokasi Ketchup melalui IP address gitu, IP address device-nya cuy, atau perangkatnya gitu men. Nah jadi kita bakal lihat video berikut ini tentang si hacker ini cuy. Nih, hai, ini dari seorang hacker nih, hai gitu kan. I'm hack IP from Ketchup channel. Oke, stop. Dia menghack atau mencari informasi dari IP address si Ketchup ini. Buat kalian belum tahu IP address itu apa, IP address itu adalah suatu alamat jaringan cuy, yang dimana kita bisa melacak tempat orang itu berada gitu. Jadi hacker ini bisa melacak si Ketchup melalui IP addressnya gitu, perangkatnya gitu. Contohnya nih, gue di sini main handphone nih. Nah otomatis handphone gue tuh pasti punya IP address gitu, atau komputer gue punya IP address, dan itu bisa dilacak gitu. Kalau misalkan si hacker ini bener-bener kayak ilmunya jago banget, nah itu bisa ketahuan gitu di mana. Dan di sini ternyata hackernya katanya bisa cuy. Oke, kita lihat lagi, kita next. Look at this gitu kan, lihat ini. Damn, kita stop. Dan dia menemukannya itu di United States of America gitu kan, di Amerika, California cuy, di Mountain View gitu. Dan di situ kalian bisa lihat sendiri itu kayak derajat-derajatnya gitu kan. Dan dimana tuh IP-nya dia itu adalah 216.58.215.78. Siapa itu kan? Oke, kita lihat lagi. Mountain View, California, United States gitu. Location of Carly Goose and Ketchup is too close. Nah, stop. Nah, lokasi dari hilangnya Carly Goose ini yang kalian bisa tadi lihat di fotonya nih, ini nih hilang tuh. Dan Ketchup itu sangat dekat gitu kan. Jadi si Carly Goose ini ya hilangnya di dekat Mountain View gitu. Dan si Ketchup ini katanya berada juga di Mountain View itu cuy. Apakah benar si Carly Goose ini adalah Ketchup? I don't know, gue nggak tahu. Tapi kalian bisa berkomentar aja di kolom komentar cuy.
Nah, jadi lokasinya ternyata di California di Mountain View tadi cuy. Oke, dan sekarang gue bakalan ngeliat gitu kan video yang katanya ketiap cuy, katanya ketiap gitu kan. Ya, kayak kita bakal lihat ini agak sedikit seram gitu kan karena ya keadaannya tuh bonyok gitu matanya gitu. Kayak kita lihat aja bareng-bareng cuy. Gue nggak tahu ini siapa, cuma diduga-duga gitu. Nah, di sini cuy, ini ya orangnya kayak gini. Gue nggak tahu ya dia ngomongin apa karena gue kurang jago bahasa Inggris ya. Jadi mohon maaf, gue kurang terlalu ngerti dia ngomong apa gitu kan. Tuh kalau misalnya sendiri gitu kan, ini gue nggak tahu ya beneran ketiap atau bukan. Tapi matanya yang kiri ya, yang kiri tuh lebam gitu cuy, kayak habis dipukul gitu kan. Bener-bener bengkak. Dan di situ dia kayak sedih gitu kan. Duh. Oke, ada orang cuy di belakangnya cuy, asli ada orang. Nah, jadi gue nggak tahu ya. Kalau misalkan kalian ngerti apa yang dia omongin ini, coba komen aja di kolom komentar. Mungkin gue bisa dapat informasi tambahan dari kalian gitu kan. Oke, jadi ya itulah konspirasi yang bisa gue bahas pada video kali ini ya. Buat kalian yang punya informasi lain atau pendapat lain, coba komen di kolom komentar biar gue bisa dapat informasi tambahan gitu dari kalian gitu kan. Jadi ya bener-bener kayak misteri sih bagi gue sih ketiap ini. Bener-bener kayak horror ada, bingung ada, terus kasihan juga ada gitu. Kalau misalkan disiksa kan kasihan gitu kan. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue kali ini ya kan. Semoga menghibur kalian dan memberikan informasi konspirasi gitu kan. Oke, jadi ya segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Saya terus channel gue Alif Dizit. Video depan kalian. Bye bye.